Hai semua, balik lagi bersama saya Cica di sini. Kali ini saya bakal ngelanjutin alur cerita 5 Daudi versi novelnya ya. Dan semoga kalian suka. Oke, tanpa banyak basa-basi yuk kita simak alur ceritanya. Di cerita sebelumnya setelah mencari di hutan untuk waktu yang lama, Xiaoyan masih tidak menemukan jejak Linglong dan Nalan Qingsue. Kemana mereka pergi? Dia dengan jelas melihat mereka berdua jatuh ke hutan ini. Jadi mengapa dia tidak menemukannya lagi? Xiaoyan terbang ke depan dengan cepat. Tiba-tiba ekspresinya berubah. Dia segera berhenti, melihat ke depan dengan dingin dan berteriak. Siapa? Sosok putih perlahan muncul dari depan dan berkata sambil tersenyum. Anak muda, aku sudah lama menunggumu. Melihat wajah orang itu, ekspresi Xiaoyan berubah lagi dan dia berkata, apakah itu kamu? Pria berbaju putih itu lalu berkata, iya, ini aku. Melihat pria berbaju putih tidak jauh di depannya, mata Xiaoyan berkilat dengan ekspresi heran. Pria di depannya ternyata adalah Tuan Muda Yun yang dilihatnya di konferensi abadi. Tuan Muda Yun, apakah kamu di sini untuk membunuhku? Ucap dari Xiaoyan. Kamu menghancurkan konferensi abadi, membakar Pavilion Jilan, membunuh banyak penjaga Pavilion Jilan yang tak terhitung jumlahnya, dan melukai perijilan dengan serius. Kamu melakukan kejahatan seperti itu. Apakah kamu pikir kamu bisa aman? Ucap dari Tuan Muda Yun. Xiaoyan lalu berkata, perijilan dikalahkan olehku. Apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku? Mendengar ini Tuan Muda Yun merasa cukup tertarik dan berkata, apakah kamu pikir kamu telah mengalahkan perijilan dan kamu tidak terkalahkan di alam umur panjang ini? Aku benar-benar ingin melihat skill apa yang kamu miliki, ucap dari Tuan Muda Yun. Berhenti bicara omong kosong, karena kamu ingin membunuhku. Baiklah, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan menatap dingin pada Tuan Muda Yun. Pada saat ini Xiaoyan tidak menyerang Tuan Muda Yun, tetapi terbang dengan cepat ke arah yang berlawanan. Kekuatan Tuan Muda Yun ini mungkin tidak kalah dengan perijilan. Dia dan Lindong bergabung untuk mengalahkan perijilan. Tapi sekarang dia jelas bukan lawan dari Tuan Muda Yun. Karena itu dia harus menggunakan metode ini untuk melarikan diri. Melihat Xiaoyan yang melarikan diri, mata Tuan Muda Yun memancarkan kebencian. Tuan Muda Yun adalah murid langsung Dewa Api di dunia abadi ini. Tuan Muda Yun mengepalkan telapak tangannya dan tombak api muncul di tangannya. Dia lalu datang di belakang Xiaoyan. Tombak api keluar dari tangan Tuan Muda Yun dan menembak ke arah punggung Xiaoyan. Merasakan aura panas di belakangnya, Xiaoyan menggunakan penghalang pelindung api yang berbeda. Duar, duar. Tombak api Tuan Muda Yun menusuk perisai cahaya misterius pelindung tubuh dengan panas. Ketika keduanya bertemu, gelombang udara panas yang tak terlihat menyebar. Perisai cahaya yang melindungi tubuh dan penghalang pertahanan api yang berbeda hancur satu demi satu. Sementara tombak api langsung menyerang hati Xiaoyan. Ketika tombak api menyerang Xiaoyan, Xiaoyan telah memadatkan penguasa abadi api abadi di tangannya. Begitu api abadi muncul di tangan Xiaoyan, dengan keras ditebas dengan kekuatan mengerikan yang tak ada habisnya. Duar! Tombak api dan api abadi bertabrakan dengan keras, menyebabkan Xiaoyan terbang dan jatuh ke tanah. Dalam konfrontasi sengit tadi, Tuan Muda Yun juga terus mundur. Penampilan Tuan Muda Yun jauh lebih baik daripada Xiaoyan. Pada saat ini Xiaoyan menjadi pucat dan darah terus-menerus menyembur dari sudut mulutnya. Xiaoyan berjuang untuk bangun, lalu perlahan-lahan naik ke udara. Perasaan lemah memasuki tubuhnya dan dia menatap Tuan Muda Yun di depannya. Tuan Muda Yun benar-benar menakutkan. Xiaoyan sudah tahu jarak antara keduanya dalam pertarungan singkat tadi. Kekuatan Tuan Muda Yun mungkin lebih sedikit kuat dari perijilan. Sebelumnya alasan Xiaoyan mengalahkan perijilan bukan karena kekuatannya, tetapi karena pergabungan antara kekuatan api dan pedang para dewa dan iblis, jimat leluhur, dan 10.000 api langit dan bumi, dan perijilan nyaris dikalahkan. Tapi sekarang hanya Xiaoyan yang melawan Tuan Muda Yun. Tidak ada skill bertarung yang bisa menutupi celah ini. Oleh karena itu bahkan jika Xiaoyan mencoba yang terbaik, akan sulit untuk mengalahkan Tuan Muda Yun. Xiaoyan mundur dengan tajam.
Saat dia mundur, teratai api berwarna-warni mekar di tangannya. Lotus api langsung berubah menjadi sinar cahaya dan melesat ke arah Tuan Mudayun. Ekspresi Tuan Mudayun membeku. Dia terbang mundur dengan cepat. Duar! Suara memekakan telinga bergema di hutan, dan gelombang api mengerikan menyapu ke sekeliling. Sepanjang jalan semuanya dibakar menjadi abu oleh api ganas. Dalam ledakan barusan, meskipun Tuan Mudayun telah menghindar tepat waktu, dia masih dipenuhi oleh energi yang tak tertandingi dan menakutkan, dan Tuan Mudayun tersapu di tempat. Saat melepaskan teratai api, Xiaoyan juga merasa tidak nyaman. Meskipun teratai api yang dipadatkan oleh 23 jenis api yang berbeda sangat kuat, jika dia tidak bisa mengelak, dia juga akan terluka parah oleh kekuatan yang menakutkan itu. Pada saat lotus api meledak, Xiaoyan bersembunyi di dunia batin tepat waktu. Tapi kekuatan ledakan lotus api terlalu kuat. Ketika lotus api meledak, dunia batinnya bergetar hebat dan seteguk darah menyembur keluar. Xiaoyan dengan cepat mengendalikan dunia batin dan melarikan diri dari tempat kejadian. Tapi Tuan Mudayun telah menemukan dunia batin Xiaoyan. Tuan Mudayun segera mengancam. Jika kamu tidak keluar lagi, aku akan meledakkan dunia batinmu. Dengan kekuatan Tuan Mudayun, dia bisa melihat dunia batin secara sekilas. Oleh karena itu mendengar ancaman Tuan Mudayun, Xiaoyan tidak punya pilihan selain keluar dari dunia batin. Keduanya saling berhadapan di kejauhan. Meskipun kekuatan Xiaoyan tidak sekuat Tuan Mudayun, tidak mungkin Tuan Mudayun membunuh Xiaoyan tanpa membayar harga. Karena itu, Tuan Mudayun tidak terburu-buru. Tuan Mudayun lalu berkata, "Anak muda, apakah kamu baru saja datang ke dimensi ini?" Ucap dari Tuan Mudayun. "Memangnya kenapa?" Ucap dari Xiaoyan. Tuan Mudayun lalu berkata, "Tidak heran kekuatanmu sangat sombong, dan kamu benar-benar anak nakal." Xiaoyan menatap Tuan Mudayun dengan dingin, tetapi tidak berbicara. Tuan Mudayun melanjutkan, "Aku tahu, kamu berasal dari dimensi yang lebih rendah bernama benua Dauki kan?" Mendengar ini Xiaoyan terkejut. Fakta bahwa dia berasal dari benua Dauki adalah rahasianya. Bahkan Liu Xiaohui, Nalan Qingsue, Jiu Bai, dan yang lainnya tidak mengetahuinya. Bagaimana Tuan Mudayun bisa tahu? Xiaoyan lalu bertanya, "Bagaimana kamu tahu?" Tuan Mudayun tersenyum dan menjawab, "Aku akan menunjukkanmu sesuatu dulu." Dengan mengatakan itu, Tuan Mudayun mengeluarkan bola seperti bola kristal. Cahaya beredar di bola-bola. Tuan Mudayun menggosok telapak tangannya pada bola kristal itu. Dan gambar yang jelas muncul di bola kristal. Melihat pemandangan di dalam bola kristal, Xiaoyan sekali lagi terkejut. Gambar di dalam bola kristal itu ternyata adalah gambar benua Dauki. Dan rumput serta pepohonan sangat familiar. Sudah bertahun-tahun sejak dia meninggalkan benua Dauki, tetapi benua Dauki masih sangat tak terlupakan di hatinya. Xiaoyan lalu bertanya, "Apa ini?" Tuan Mudayun menjawab dengan acuh, "Mata samsara, abad atau mata reinkarnasi." Mata reinkarnasi? Ini adalah mata reinkarnasi? Mendengar ini Xiaoyan sedikit terkejut. Heidi memintanya untuk menemukan mata reinkarnasi. Tuan Mudayun lalu berkata, "Ini adalah mata reinkarnasi. Mata reinkarnasi bertanggung jawab atas reinkarnasi. Jadi tidak ada yang tidak diketahuinya. Karena kamu berasal dari benua Dauki, kamu seharusnya tidak datang ke Changseng Tian. Kamu harus kembali," ucap dari Tuan Mudayun. Segera segel di tangan Tuan Mudayun berubah dan mata reinkarnasi di tangannya tiba-tiba melesat keluar, berubah menjadi cahaya putih dan mengarahkannya ke arah Xiaoyan. Melihat ini, Xiaoyan dengan cepat menggerakkan tubuhnya dan melarikan diri ke kejauhan. Tetapi pada saat ini, sinar cahaya di atas mata reinkarnasi dunia sangat besar. Pada saat ini mata reinkarnasi benar-benar seperti mata orang yang hidup, menatap Xiaoyan. Setelah mata Wan si samurai menembak ke tubuh Xiaoyan, mata yang melesat keluar semua menyapu ke belakang dan kembali ke Wan si samurai. Dan Xiaoyan yang terkena tatapannya juga mengikuti tatapan itu ke mata reinkarnasi dan menghilang.
Ketika Xiaoyan memasuki mata reinkarnasi, dia tampaknya telah melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu dan datang langsung ke benua Daoki. Melihat tanah yang tak tertandingi di depannya, Xiaoyan merasa sedikit tidak percaya bahwa dia benar-benar datang ke benua Daoki. Meskipun Xiaoyan sulit mempercayainya, itu adalah fakta bahwa dia telah kembali ke benua Daoki. Rerumputan, pepohonan, gunung, dan sungai di depannya sangat familiar. Dan tempat dia berada di depannya adalah pegunungan binatang iblis. Saat itu dia bangkit dari sini, dan sekarang setelah dia kembali ke sini, dia dipenuhi dengan emosi. Ketika dia datang ke pegunungan Warcraft, dia ingin melihat dokter peri kecil. Tetapi setelah bertahun-tahun, dia tidak tahu di mana dokter peri kecil itu sekarang. Memikirkan hal ini, dia merasa sedikit bersemangat, dan dia pindah untuk terbang ke kota yang sangat dikenalnya. Pegunungan Warcraft masih menjadi pegunungan Warcraft. Tetapi kota ini bukan lagi kota kecil, kini telah berubah menjadi kota besar. Ada banyak orang datang dan pergi, dan sangat makmur. Xiaoyan sedang berjalan di tengah keramaian, bertanya kepada seseorang, apakah dokter kecil itu masih tinggal di sini. Namun Xiaoyan perlahan menemukan fakta yang sangat menakutkan. Dia seperti udara, dan orang-orang di sini tidak bisa melihatnya sama sekali. Xiaoyan lalu bergumam dalam hatinya, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa ini terjadi? Xiaoyan menghentikan seseorang dan bertanya apa yang sedang terjadi. Namun orang di depannya sepertinya tidak mendengarnya sama sekali. Dia tidak berhenti dan langsung memukulnya. Xiaoyan terkejut menemukan bahwa pria itu benar-benar menembus langsung melalui tubuhnya. Dia secara bertahap memahami fakta bahwa orang-orang di dunia ini tidak dapat melihat dan tidak dapat mendengar suaranya. Sebaliknya dia tidak hanya dapat melihat orang-orang di benua Daoki, tetapi juga mendengar apa yang mereka katakan. Pada titik ini Xiaoyan akhirnya bisa memastikan satu hal, dia tidak kembali ke benua Daoki. Segala sesuatu di depannya tidak nyata. Di dunia ini kecuali dia sisanya hanyalah ilusi. Di kota ini, Xiaoyan sedikit kecewa. Dengan pikiran, dia datang ke kota Ultan di Kekaisaran Garma. Karena di dunia ini ilusi, selama pikirannya bergerak, dia bisa pergi kemanapun dia mau tanpa batas ruang dan waktu. Kota Wutan saat ini tidak seperti dulu. Ini bukan lagi kota kecil, tetapi telah menjadi salah satu kota terbesar di Kekaisaran Jiama. Kemakmuran dan popularitasnya hampir sebanding dengan kota suci Gama. Di kota Wutan ada juga keluarga Xiao. Hanya saja keluarga Xiao ini bukan lagi keluarga Xiao yang asli. Di sini tidak ada Xiao Zhan, tidak ada Xiao Li, tidak ada Xiao Ding, dan tidak ada Xiao Xiao dan Xiao Lin. Singkatnya di keluarga Xiao ini, dia tidak melihat kenalan apapun dan wajahnya sangat asing. Kembali ke benua Daoki sekali lagi, sudah lama menjadi orang yang berbeda. Pada tahun-tahun sejak dia meninggalkan benua Daoki, apa yang terjadi dengan benua Daoki? Mengapa hal menjadi berbeda? Xiaoyan merasa sedikit sedih di hatinya dan firasat buruk muncul di hatinya. Selama bertahun-tahun ini, sesuatu yang buruk mungkin telah terjadi. Pikirannya bergerak lagi dan pemandangan di sekitarnya berubah dengan cepat. Dan dalam sekejap dia sudah berada di kota suci Gama. Dia segera berjalan ke rumah lelang Mitel, ingin bertemu kenalan lama, tetapi ketika dia memasuki lantai lelang Mitel, dia menemukan bahwa orang-orang di sini semuanya sangat asing. Dan dia tidak bertemu satupun kenalan. Tidak ada Hai Bodong dan tidak ada Yapei di sini. Singkatnya dia tidak menemukan sosok yang dikenalnya di sini. Hanya dalam beberapa dekade, benua Daoki telah benar-benar berubah, yang membuat Xiaoyan merasa tersesat dan sedih. Xiaoyan memutuskan untuk pergi ke tempat terakhir, Gunung Yunlan. Gunung Yunlan adalah tempat kedudukan sekte Yunlan. Saat itu dia masih muda dan sembrono, dan pergi ke Gunung Yunlan sendirian untuk memenuhi kesepakatan antara dia dan Alan Yanran. Segera setelah itu dia menyerbu sekte Yunlan dengan marah, membunuh para tetua sekte Yunlan, Yunsan di tingkat sekte pertempuran besar. Kemudian dia membunuh Yun Lanjong, membunuh Yunsan, dan memusnahkan Yun Lanjong. Dan gurunya Yao Lao juga ditangkap oleh orang-orang dari istana jiwa di sini. Terlalu banyak cerita yang terjadi di sini. Memikirkan semua peristiwa masa lalu, Xiaoyan dipenuhi dengan emosi.
Setelah pertempurannya dengan Kaisar Surga Jiwa, benua Dauki kembali damai dan Yunyun juga kembali ke Gunung Yunlan. Oleh karena itu Xiaoyan pergi ke Gunung Yunlan untuk menemukannya. Jika orang yang paling disukai Xiaoyan adalah Xun-Er, maka orang yang paling membuat Xiaoyan terkesan adalah Yunyun. Yunyunlah yang membuatnya merasakan seseorang wanita untuk pertama kalinya. Bahkan setelah bertahun-tahun, setiap kali dia memikirkan Yunyun, darahnya mendidih dan suasana hatinya melonjak. Xiaoyan dengan cepat tiba di tempat sekte Yunlan. Melihat pemandangan sepi di depannya, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Sekte Yunnan yang terkenal di masa lalu sekarang dalam keadaan bobrok. Bangunan asli yang hancur berkeping-keping, semuanya terbakar, dan ada puing-puing dan reruntuhan di mana-mana. Tempat ini bukan lagi sekte Yunnan di masa lalu. Karena Gunung Yunnan telah dihancurkan, kurasa Yunyun tidak ada di sini, ucap dari Xiaoyan dalam hatinya. Dia lalu datang ke Kaisaran Jiama lagi. Dia tidak menemukan satupun kenalan di sini. Semuanya begitu asing. Xiaoyan hendak pergi, tapi tiba-tiba matanya menyala. Dia melihat beberapa gubuk jerami. Gubuk jerami itu sangat biasa, tapi di gunung yang tandus ini, bagaimana bisa ada gubuk jerami? Siapa yang membangun pondok jerami ini? Xiaoyan datang ke gubuk jerami ini dengan rasa ingin tahu, dan kemudian langsung masuk ke salah satu gubuk jerami. Hai, tiba-tiba suara datang. Xiaoyan mendengarnya. Tubuhnya sedikit gemetar dan dia menoleh untuk melihat sumber suara. Di sisi lain gubuk itu, seorang wanita berpakaian hijau duduk di dekat jendela. Wanita itu membelakanginya sehingga dia tidak bisa melihat wajahnya. Hei, sudah bertahun-tahun kamu telah pergi. Bukankah seharusnya kamu kembali? Dengan suara rendah lainnya, wanita itu menatap pemandangan di luar jendela dengan mata indahnya. Yunyun. Xiaoyan menoleh ke sisi wanita itu, dan setelah melihat wajah wanita itu, dia tiba-tiba berteriak dengan penuh semangat. Wanita di depannya ternyata adalah Yunyun. Kecantikan Yunyun masih sama, dan gayanya masih sama, tapi dia jauh lebih kurus dari sebelumnya. Xiaoyan, apakah itu kamu? Yunyun sepertinya mendengar suara memanggil namanya. Dia tiba-tiba berbalik dan melihat ke kamar kosong di depannya. Dia tidak bisa menahan perasaan kecewa. Dia segera menertawakan dirinya sendiri. Bagaimana mungkin? Xiaoyan telah meninggalkan benua Dauki. Bagaimana dia bisa memanggil namaku? Aku pasti sangat merindukannya, sehingga aku berhalusinasi. Xiaoyan tepat di depannya. Namun pada saat ini, mereka tampaknya berada di dua dunia. Dia tidak bisa melihatnya, dia tidak bisa mendengarnya. Dia tidak tahu bahwa di dunia ini ada pria lain yang sedang menatapnya dengan penuh kasih sayang di depannya saat ini. Yunyun, ini aku. Aku Xiaoyan telah kembali. Melihat Yunyun lagi, Xiaoyan tidak bisa menahan diri dan semua emosi yang telah terkubur di dalam hatinya selama bertahun-tahun meledak pada saat ini. Xun-Er adalah orang yang paling dia cintai dalam hidupnya, tapi orang yang paling membuatnya terkesan adalah Yunyun. Pegunungan itu, gua itu, cahaya musim semi itu masih terpatri jelas di benaknya. Jika tidak ada masalah, mungkin mereka berdua sudah bersama. Tapi selalu ada beberapa masalah dalam hidup. Kemudian dia masuk ke sekte Yunlan dan membalikan sekte Yunlan. Sebagai penguasa sekte Yunlan, dia harus memberikan penjelasan kepada sektenya. Keduanya kemudian menjadi bermusuhan. Kemudian Xiaoyan membunuh Yun Lanjong, membunuh gurunya Yun San, dan menghancurkan Yun Lanjongnya. Sejak Xiaoyan menghancurkan sekte Yunlannya, tidak mungkin baginya untuk bersama Xiaoyan lagi dalam kehidupan ini. Oleh karena itu dia membawa muridnya sendiri Nalan Yanran dan pergi dengan sedih, hanyut dengan perasaan terdalam di hatinya. Dia menghindari hubungan, menghindari pria yang membuatnya tak terlupakan. Tetapi bahkan jika dia bersembunyi sampai ke ujung bumi, dia tidak bisa lepas dari hatinya yang peduli padanya. Melihat Yunyun di depannya, Xiaoyan sangat bersemangat. Dia melangkah maju dan ingin memeluk Yunyun, namun dia tidak bisa memeluk tubuh Yunyun. Bagaimana ini bisa? Bagaimana ini bisa terjadi? Xiaoyan berteriak di langit.
Dia sepertinya lupa bahwa dia sekarang berada di mata reinkarnasi abadi. Hei, aku mendengar dia memanggil namaku barusan. Aku pasti memikirkannya lagi. Bagaimana dia bisa ada di sini? Yun bergumam sedih, berjalan perlahan ke jendela, melihat kehampaan tak berujung di depannya. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Aku harap dia tidak kembali. Benua Dauki ini bukan lagi benua Dauki yang asli. Pada saat ini pintu tiba-tiba terbuka dan seorang wanita cantik masuk ke dalam. Melirik Yun yang berdiri di dekat jendela dan berbisik, "Guru, apakah Anda memikirkannya lagi?" Yun mengangguk, berbalik perlahan dan bertanya, "Nalan Yandran, apakah kamu siap?" "Siap," ucap dari Nalan Yandran. Lalu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video Cica selanjutnya ya. Bagi kalian yang suka akan alur cerita yang Cica bawain, kalian bisa like, komen, share ke teman-teman kalian ya. Cica ucapin terima kasih juga buat kalian yang udah mensupport Cica lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan semoga sehat selalu ya buat kalian. Cica mohon pamit dan assalamualaikum. Dadah.